Selamat datang di kuliah Survival Analysis. Ini adalah salah satu mata kuliah di program studi Sarjana Statistika Fakultas MIPA Universitas Indonesia. Saya Syahrini Abdullah, dosen pengampu untuk mata kuliah ini. Pada video kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita mengenai contoh case study pada data burn. Coba kita lihat apa yang sudah kita lakukan sebelumnya adalah jadi di video sebelumnya kita sudah sampai pada pemodelan Cox dengan menggunakan Z1 yaitu treatment dan Z2 sebagai variabel, maaf bukan Z2 tapi Z11 yaitu tipe luka bakar sebagai variabel penjelas untuk fungsi hazard pada penderita luka bakar. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana cara kita menginterpretasikan hasil regresi ini. Pertama kita lihat dulu apakah model regresi yang dihasilkan cukup baik, dan itu dapat dilihat dengan, coba dirun ulang saja. Hal itu dapat dilihat dengan melihat pengujian atau tingkat signifikansi dari parameter pada model yaitu koefisien regresi. Untuk Z1 kita dapatkan p-value 0,0171. Nah, p-value ini menyatakan sebenarnya adalah tingkat signifikansi untuk pengujian. Jadi kita misalkan di sini punya hipotesis. Ini kita punya hipotesis bahwa jadi model yang kita punya adalah HT, Z1 dan Z11 itu adalah H0T E pangkat beta 1 Z1 ditambah beta 2, di sini adalah Z11 untuk kategori 2, tambah beta 3 Z11 kategori 3, ditambah beta 4 Z11 kategori 4. Dan dari sini kita dapatkan taksiran regresinya adalah HT Z1 Z2, taksirannya adalah H0T E pangkat beta 1-nya adalah 0,4969 dikurangi 0,8775 Z11 kategori 2 dikurangi 1,6497 Z11 kategori 3 dikurangi 0,407 Z11 kategori 4. Jadi yang dimaksud dengan p-value 0,0171 di sini adalah p-value untuk pengujian dengan hipotesis 0 beta 1 sama dengan 0 dan hipotesis 1 beta 1 tidak sama dengan 0. Di sini kita dapatkan misalkan pada taraf signifikansi 0,05 di sini p-value-nya adalah 0,0171 kurang dari alfa, kita dapat simpulkan H0 ditolak. H0 ditolak artinya treatment atau Z1 merupakan variabel penjelas yang cukup baik untuk fungsi hazard di waktu T dengan Z1 dan di waktu T pada model Cox proportional hazard. Kemudian untuk tipe luka bakar, kita juga dapatkan tingkat signifikansi yang cukup rendah, di sini 0,03, lebih kecil dari alfa, sehingga kita bisa nyatakan bahwa tipe luka bakar yang berbeda itu juga memberikan efek yang berbeda terhadap hazard. Ini bukan berarti semua tipe luka bakar itu memberikan efek yang berbeda, tapi paling nggak di sini ada satu, yaitu yang Z11 kategori 3.
Nah, bagaimana kita menginterpretasikan angka-angka ini? Di sini kita bisa dapatkan, oke, dari Z1 yang 0,4969, tadi Z1-nya, kalau kita lihat di video sebelumnya, Z1 adalah 1 jika routine bathing, ya, Z1 salah. Z1 adalah 1 jika ini adalah body cleansing, dan bernilai 0 jika dia adalah routine bathing. Sehingga di sini ketika kita mau melihat ketika Z1 sama dengan 1, taksiran modelnya sebenarnya adalah H0T E pangkat 0,4969 dan seterusnya. Ketika Z1 sama dengan 0, taksiran modelnya adalah H0T E pangkat 0, karena di sini adalah sekian dikalikan 0. Jadi kita punya dikurangi dan seterusnya. Asumsikan sekarang berasal dari tipe luka bakar yang sama. Maka di sini kalau kita cari hazard rasionya, antara ini misalkan kita sebut A, ini B, A yang mendapatkan treatment body cleansing, B mendapatkan treatment routine bathing, maka perbandingan resiko mereka untuk terkena atau untuk menjalani excision adalah sebesar E pangkat 0,4969, atau kalau kita lihat di situ adalah 1,6436. Jadi kita bisa dapatkan di sini, berarti kita bisa dapatkan bahwa hazard untuk si A per hazard untuk si B, tadi A-nya adalah yang menjalani body cleansing, itu adalah E pangkat 0,4969, ini sama dengan 1,6436. Jadi ini tadi body cleansing, ini adalah routine bathing. Dari sini kita bisa dapatkan, oke, HA adalah 1,6436 kali HB. Yang artinya resiko dari seseorang yang mendapat treatment body cleansing, resiko dia untuk terkena atau untuk mendapat tindakan excision adalah 1,64 kali lipat dibandingkan resiko dari pasien yang mendapatkan tindakan routine bathing pada pasien dengan tipe luka bakar yang sama. Jadi di sini kita bisa mengukur bahwa body cleansing itu, treatment body cleansing itu resiko untuk dia menjalani excision itu lebih besar dibandingkan dengan routine bathing. Interpretasi yang serupa juga bisa dilakukan untuk tipe luka bakar. Di sini kita punya, misalkan untuk yang Z112 0,4158, artinya kita bisa dapatkan bahwa E pangkat, di sini kita bisa dapatkan bahwa E pangkat 0,4158 ini merupakan rasio hazard dari pasien yang menderita luka bakar tipe 2 dibandingkan dengan kategori acuan. Dan di sini kategori acuannya, karena di sini yang dibentuk untuk dummy variable adalah kategori 2, 3, dan 4, maka untuk kategori acuannya adalah yang tipe 1. Jadi di sini kita dapatkan E pangkat 4158 itu, ini harusnya E pangkat minus 0,8775. E pangkat minus 0,8775 dan itu nilainya adalah 0,4158. Atau kita bisa katakan bahwa hazard yang tipe 2 itu adalah 0,4158 yang hazard dari yang tipe 1. Jadi pada pasien dengan perlakuan yang sama, artinya misalkan sama-sama diberi tindakan
routine bathing ataupun sama-sama body cleansing, hanya berbeda di tipe luka bakarnya, maka tipe luka bakar tipe 2 itu resiko untuk menjalani excision hanyalah 0,4 kali dibandingkan dengan luka bakar tipe 1. Jadi beresiko lebih rendah dia untuk menjalani tindakan excision. Hal yang serupa juga bisa dilakukan interpretasi untuk tipe 3 dan tipe 4. Di sini kalau kita bandingkan berarti karena koefisiennya semua negatif, maka kita bisa nyatakan bahwa luka bakar tipe 1 itu memberikan risiko yang paling tinggi untuk menjalani tindakan excision dibandingkan ketiga tipe yang lainnya. Kemudian yang berisiko tertinggi kedua adalah yang tipe 4, kemudian yang terakhir resiko tertinggi ketiga tipe 2, dan yang paling rendah resikonya untuk menjalani terkena tindakan excision adalah yang tipe 3. Demikian interpretasi dari hasil regresi Cox proportional hazard menggunakan variabel treatment atau Z1 dan tipe luka bakar sebagai variabel penjelas.